semuanya sesuai kemampuan kita. Karena ketahuilah Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memaksa menuntut seseorang kecuali dalam kadar kemampuannya. Maka dari itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mereka semua beramal dan berusaha semaksimal mungkin walaupun bertakwa dengan sebenarnya takwa itu kita pasti bisa dikatakan tidak bakal mampu karena Rasulullah SAW saja mengatakan tidak pantas memuji Allah Subhanahu wa taala dengan paling pantasnya pujian. Padahal Rasulullah SAW afdalul khalqi wal paling utamanya makhluk secara mutlak. Maka dari itu kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala semampunya. Dan juga setelah kita berwasiat berantara kita dengan antara bertakwa, jangan teruslah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena perintah meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau perintah meninggal dalam keadaan agama Islam itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua kamu mati meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka sebagaimana para salafus saleh yang sudah amal yang masyaallah dan banyak sekali amal solehnya dan sangat sedikit sekali dosa-dosanya, masih selalu merasa takut, bahkan puncaknya takut meninggal dalam keadaan sulit khatimah. Bahkan di dalam riwayat daripada salafus soleh, ketika saking takutnya tadi itu, di riwayat tersebut dikatakan kalau misalkan ditampakkanlah di depan mataku, ketika beliau misalkan di sebuah kamar mati dalam keadaan Islam di depan kamar, kemudian mati dalam keadaan syahid di depan rumah, pasti aku akan memilih mati dalam keadaan Islam yang ada di depan kamar. Kenapa? Karena antara kamar dan depan rumahku, aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatiku. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha yang membolak-balikan hati. Karena sebagaimana di dalam riwayat hadis sahih dikatakan, sesungguhnya daripada kalian ketika ada yang beramal-amal para ahli surga, kemudian bahkan sampai jarak antara dia dengan surga kurang lebih sejengkal, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan akhirnya dia beramal-amal ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Maka ini sebenarnya adalah menjadi pengingat waspada bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang ahli istiqomah. Jangan sampai kita merasa walaupun seistiqomah mungkin, setakwa mungkin, jangan merasa kita ini sudah hebat, sudah merasa paling top. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha yang membuat kita hati. Sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu husnul khatimah. Kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikumpulkan sebagaimana majelis di sini dan juga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan paling sempurnanya Islam, iman dan ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Hada min al-kathir wa yang mohon maaf. Nasrul mustaqim wallahu a'lam wa rabbil sallallahu alaihi wasallam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, nasihat membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menazilkan nilai-nilai ketakwaan. Sebab tidaklah seseorang itu wafat dalam keadaan Islam kecuali semasa hidupnya dia melazimkan nilai-nilai keislaman. Dan yang itu mampu adalah masyaallah, seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dia semasa hidup. Dia biasa beramal baik, maka dia wafatnya dalam luka beramal baik. Tapi sebaliknya jika dia gemar melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan buruk, orang tadi itu wafatnya dalam keadaan buruk. Ya, berapa banyak kita lihat orang yang senang dalam keadaan maksiat, wafatnya di tempat maksiat. Ada orang yang senang berbuat amal soleh, dia wafatnya dalam keadaan melakukan amal soleh. Menambah berbahan malam ini kita minta juga yang kedua kepada Ustaz Dimas untuk memberikan doanya kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam.